Yang gue pelajari setelah ngehandle 3.485 UMKM, banyak yang bilang kalau misalnya lu mau bikin promosi itu paling enak kerja sama brand. Bener nggak? UMKM itu susah, UMKM itu begini, emang bisa naik. Tapi ternyata kita tadi banyak juga nih yang naik kelas, banyak juga nih yang omsetnya tinggi, gitu kan, banyak juga nih yang jadi lebih bagus. Terus apa sih sebenarnya kuncinya? Kenapa ada yang naik, kenapa ada yang enggak? Terus kalau misalnya yang enggak, bisa nggak sih diapain biar naik? Nah, gue mau spill beberapa pengalaman gue selama beberapa tahun terakhir tentang kerjasama dan meningkatkan penjualan UMKM. Sebelum gue bahas gimana proses dan ceritanya, buat lo yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan aktifin tombol loncengnya, ya. Oke, jadi setelah 3.000 lebih, sebenarnya jujur nggak kerasa sih, kayak kalau tadi awal dicobain mulai dari 1, 2, 3, 4, makin lama makin banyak gitu kan, makin tumbuh, makin apa gitu kan. Nah, terus kenapa ada yang naik, kenapa ada yang enggak gitu kan. Jujur dulu gue juga selalu ngerasa kayak, aduh pengennya sih 100% naik, tapi ternyata begitu kerjain nggak bisa. Banyak hal-hal yang, apa ya, di luar kendali. Gitu ya, contohnya kayak gimana, contohnya kayak gini. Pikiran gue adalah ketika karena gue sendiri ya termasuk orang yang kalau gue jual sesuatu gue pengennya ya udah gue ambisius, gue pengennya naik terus gitu loh. Tapi ternyata nggak semua orang mau kayak gitu. Cukup banyak seller yang kayak kita pegang udah naik segini, ayo kita bisa naik lagi. Nggak ada, cukup dulu. Terus gue bilang, ah lu cukup dulu, seriusan lu, nanti turun lagi susah loh. Udah cukup dulu. Terus ternyata mereka biarin cobain sendiri, turun, dan terus udah turun balik lagi. Dan itu ternyata lebih susah gitu loh. Kebayang nggak? Jadi banyak hal yang kita alamin gitu ya. Tapi gue mau bagiin beberapa insight-insight tentang apa sih yang dilakuin yang ternyata ini terbukti benar-benar works. Benar-benar terbukti bekerja buat meningkatkan penjualan online kalian, khususnya di e-commerce. Ya, yang pertama, pelajaran pertama yang paling penting dan bisa dibilang paling sadis itu adalah banyak UMKM karena tuh suka pengen meloncat hal basic. Jadi hal basic itu nggak mau dilewatin. Mereka pengen udah, pokoknya gue bikin produk, gue mau langsung rame. Kagak bisa, Bambang. Lu perlu sadar, ibaratnya gini ya. Lu bikin produk, itu anggaplah produk itu tuh kayak bayi. Ya, bayi baru lahir, disusuin dulu, digedein dulu, nanti disekolahin dulu dari SD, TK, SMP, SMA, kuliah. Kagak bisa begitu lahir, lu langsung kerjain tugas anak kuliah. Kagak bakalan bisa, bayinya stres mati. Dan ini banyak banget dialamin sama UMKM. Nah, basicnya tuh kayak gimana sih? Basic itu sesimpel dari kayak gini. Ini produk, ada pasarnya nggak? Ada marketnya nggak? Kira-kira pembelinya siapa? Dipromosi tepat apa enggak? Messagingnya seperti apa? Beberapa hal yang ini, gitu ya. Beberapa hal yang penting banget, yang maksudnya nggak boleh kelewat, gitu ya. Nah, ketika ini lo kelewat, susah. Jadi hal basic itu kayak gitu. Jadi pasar, supply demand itu kurang lebih harus ada. Terus setelah supply demand ada, gitu ya. Nah, jadi harus dicek nih ya. Kadang gini, sering banyak UMKM yang kadang tuh bisa dibilang beruntung. Ya memang bikin hit gitu loh. Ya memang gini sih, kalau kalian nggak mau ngeriset amat, tapi kalian punya duit, ya udah, lo nggak usah riset, bikinlah setiap tahun, setiap bulan satu produk baru. Gue kasih tahu tuh rahasianya. Kalau lu bisa bikin satu produk baru, pusing-pusing kan lu. Tapi lu memang bergantung sama hoki gitu loh. Kayak lagi main main roulette. Gitu ya. Kalau hoki lu bagus, ting, jackpot, rame. Hoki lu jelek, gagal. Gitu ya. Ya gue nggak tahu sih. Kasih tahu gue lebih bagus riset apa bagus ini ya. Kalau gue termasuk orang yang ketika gue mau bikin sesuatu, kira-kira kurang lebih gue riset dulu gitu loh, sama marketnya seperti apa, respon orang-orangnya seperti apa, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah, ini masih hal basic juga. Ketika kita udah bikin produk kita ini kalau lo mau bagus, SKU yang menjual itu penting. SKU itu apa? Gambar, video, kontennya, deskripsinya, keywordnya, manfaatnya apa, messagingnya seperti apa kalimat apa yang lo tulisnya, itu penting. Gitu, bahkan sepenting apa gini. Tahun 2024 itu kemarin gue dapat awarding dari Shopee, itu sebagai best seller mentor. Itu ada tuh plakatnya itu di belakang ya. Nah, pas lagi itu waktu itu kan ini ya, kita kan beberapa orang yang dapat. Terus udah gitu salah satu direktur marketing Shopee waktu itu dia speech di salah satu sesi. Gitu ya. Beres dia ngomong di Shopee Summit itu, pas dia turun dia ngobrol sama kita. Terus dia bilang gini,
Lu nggak sih? Gue tuh tadi lu ngomongin apa? Dan lo tau nggak dia speech di Shopee Summit dan dia ngomong apa? Dia ngomongin hal basic tentang judul, deskripsi, keyword segala macem gitu. Gue nggak gitu kan. Lo tau gak sih sebenarnya gue lagi bahas tentang algoritmnya. Gue lagi bahas tentang algoritma Shopee itu seperti apa, yang dipakai seperti apa. Cuman gue nggak boleh ngomong itu algoritma. Gue cuma bisa bilang adalah hal-hal basic yang terlupakan. Padahal itu adalah algoritmnya. Ketika seller ini algoritma ini lo tetapin gitu ya. Nah itu bakal bikin toko lo ramai. Jadi kalau algoritmnya lo miss, itu bakal miss. Jadi hal simple itu adalah hal yang maksudnya kadang orang tuh ya udah bikin suka ngasal, bener nggak? Bikin jualan, oke, foto asal cepret, gambar burem burik gitu kan dan lain sebagainya. Terus gimana caranya bikin orang yakin gitu? Tulisan ya deskripsi ya udah pokoknya barangnya ini, nggak usah banyak bacot, beli aja gitu kan, sesimpel gitu kan. Atau membeli berarti setuju dengan berbagai aturan yang dia bikin sendiri gitu kan. Nah itu adalah hal-hal yang maksudnya lu sepelekan tapi itu yang menghancurkan toko kalian ya. Jadi itu jangan sampai itu kalian miss. Berikutnya yang ketiga adalah ketika lu jualan online, kadang ketika lu jualan tuh banyak, karena sering banget kejadian banyak hal-hal tak terduga yang bisa terjadi. Misalnya apa? Misalnya lu lagi laku, toto stok habis, nggak bisa ngomong, bener nggak? Ketika stok habis gimana? Nah kalau lu kejadian kayak gini artinya ada sesuatu dari bisnis lu yang kurang, yaitu adalah stock of name-nya. Gimana ngecek, nge-QC, nge-stock of name itu penting gitu kan. Terus udah gitu atau ketika lu lagi tahu-tahu lagi lumayan trafficnya kenceng, tahu-tahu lu punya masalah pelanggaran. Nah, ini juga susah gitu kan. Terus atau misalnya pernah jadi kejadian apa ya namanya ya? Ini gue ada beberapa nih yang pernah ngalamin. Masuk salah satu partner gue pernah ngalamin, dia pakai admin, dipercayakan sama adminnya ketika ngupdate produk kurang masukin 01. Waduh, dan lu tau gak dalam waktu 1-2 jam doang itu ratusan order di cancel, mati dah lu. Dikirim, mati juga. Bingung kan? Gak bisa ngomong kan? Ya terus mau gimana ya? Memang gak bisa terjadi gitu ya. Nah untuk kayak gini sebenarnya, nah ibaratnya kan ini kan ada masalah-masalah di ini ya. Atau misalnya tahu-tahu di Shopee sering, di Tokopedia juga pernah, di tiap e-commerce mereka ada bug. Misalnya nih, lu udah nyetain iklan, budgetnya sekian, tahu-tahu tambah 01. Itu juga ngabisin duitnya dalam banget. Tapi nggak bisa diapa-apain, lo komplain juga kadang nggak bisa balik gitu loh. Nah, kalau kayak gitu gimana gitu ya? Nah, kalau kayak gitu, disinilah lu ibaratnya apa ya? Di sini kadang lu ketika jualan ya, disinilah kadang dibutuhkan yang namanya peran pihak ketiga buat ngebantu nge-QC, buat ngebantu menyelesaikan. Dan jujur, misalnya kayak kita di MEA nih, banyak klien kita kerja sama kita buat ngurusin kayak ginian. Malah kita punya salah satu service yang benar-benar ngurusin pelanggaran gitu loh. Jadi ngurusin pelanggaran karena itu benar-benar menyita waktu sekali. Ngurusin pelanggaran misalnya kayak di TikTok, di Shopee, di mana gitu kan. Itu kita ada seperti itu, ada produk-produk yang seperti itu gitu ya. Paling banyak memang sekarang di TikTok sih. Gitu ya. Nah, jadi jasa pengelolaan toko ini salah satu produk yang memang orang cari di kita gitu ya. Nah, terus kalau udah hal basic, baru lu lanjut. Kebayang nggak? Jadi kan di awal basic dulu nih. Basicnya ada market fit-nya nggak? Kedua SKU-nya oke apa enggak gitu kan. Terus ketika lo kejadian, gimana kalau ada kejadian hal yang nggak enak gitu kan. Nah kalau gitu gimana? Nah kalau gitu kita proteksi lah yang sebagainya. Nah terus kalau udah jalan gitu ya, yang works itu apalagi? Nah di sini lo harus ngerti cari traffic. Nah kebanyakan banyak toko suka pengen langsung loncat. Ketika lo loncat, boleh lo loncat beneran. Tapi sama kayak anak TK, lo kasih soal kuliah, jawabannya pasti camburadul, ya kan, berantakan. Nah, gimana nasibnya nih kalau di toko online? Biasanya keluar iklannya tinggi, hasilnya dikit, alias boncos. Bayang ya. Nah, setelah hal basic baru ngomongin traffic. Nah, traffic itu kayak gimana? Nah, sebenarnya gini, nasib satu produk itu lo bisa lihat dari awal. Gue belajar dari TikTok, selalu ketika waktu gue ke China, mereka tuh bener-bener apa ya maksudnya, mereka tuh orang-orangnya data driven banget, bener-bener gue tuh lihat dari data. Terus mereka itu nggak sabar. Jadi misalnya gini, mereka bikin produk, begitu punya produk langsung produk itu langsung iklanin. 1 minggu budgetin sekian juta, iklanin, buat tahu ada responnya nggak, ada yang nyangkut nggak. Kalau nggak ada yang nyangkut, ini produk jelek, nggak usah gue promosiin lagi, selesai. Kalau ada yang nyangkut baru nanti dikelola. Kurang lebih kayak gimana. Jadi kayak bener-bener cuma buat pecah telur doang.
keluarin duit. Udah pasti rugi. Udah pasti rugi, lu jangan tanya untung. Tapi itu menghemat waktu kalian. Daripada kalian yang tungguin, mendingan bayar aja. Toh gini, lu nunggu seminggu. Apa lu nunggu sebulan? Gue mau tanya, emang waktu lu bisa balik lagi? Nggak bisa. Gitu. Mereka juga percaya gini, satu produk tuh ada umurnya. Kalau lu telat, ya udah, telat aja gitu. Biarin gitu, kayak gitu. Nah, kalau kesalahan yang biasanya banyak seller lakuin adalah banyak orang juga yang maksa ngotot gitu ya buat jual produk yang susah laku. Gue sering nih nemu kayak gini. Terus udah gitu, kenapa diterusin? Karena dari dulu cuma ini gue jual. Ini udah di keluarga gue dari 80 tahun yang lalu, dari 100 tahun yang lalu. Masa kita keluarga jadi berhenti jualan ini? Bentar. Nasib lu kan bukan ditentuin dari karena lu milih satu produk ini, bener nggak? Gimana kalau zaman itu memang ramai dan sekarang udah nggak ramai? Memang lu jangan paksain itu terus gitu loh. Bikinlah sesuatu yang beda gitu loh. Jadi ketika satu produk udah susah, gini, kita memang jadi orang ketika jualan tuh nggak harus pantang menyerah. Tapi kita juga harus tahu kapan waktunya mundur. Kalau memang udah nggak ada waktu, udah momennya nggak ada, ya ngapain dipaksa? Cabut gitu loh, cabut aja gitu, tinggalin aja gitu loh. Kayak gitu loh. Lagian ngapain sih gitu kita berjuang kalau misalnya emang itu rugi terus gitu ya. Nah, jadi itu nih beberapa insight yang gue dapetin ketika gue ngehandle banyak UMKM ini sendiri. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang lucu-lucu gitu kan. Nah, terus gini, gue tahu di antara kalian ada yang oke, gue udah tahu nih, oke, gue lagi ngalamin. Ada nggak bicara bantuin gue biar lebih berkembang? Nah, buat kalian yang suka belajar, sebenarnya kita punya 2 program. Satu yang namanya kelas intensif. Kelas intensif ini bisa jadi kelas offline. Jadi di kelas offline ini ya lu bisa ngobrol sama tim kita langsung gitu loh. Bisa ngobrol sama tim kita, lu mau belajar apa, kita bisa bantu secara langsung di kelas intensif. Nah, ada juga yang namanya ordal pendampingan. Di ordal pendampingan, kalau ordal pendampingan modelnya adalah kita jadi konsultan kalian. Bukan lu belajar satu-satu ya. Tapi kalau di ordal pendampingan itu kita bantu risetin produk kalian seperti apa, listnya seperti apa, butuhnya kayak gimana, kita kasih saran lu harus ngapain, lu yang ngelakuin semuanya. Nah, jadi itu dia tadi beberapa hal yang gue dapetin. Kasih tahu pendapat kalian di komen, jangan lupa buat like dan kirim ke teman-teman lo.